Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Apa yang menyebabkan kematian seseorang saat disalibkan? Banyak yang berpikir kematian orang yang disalib adalah karena kehabisan darah. Ini salah teman-teman. Kematian saat penyaliban terjadi karena sesak nafas. Itu adalah penyebab terbesarnya. Jadi bukan kehabisan darah, tetapi karena sesak nafas. Kok bisa begitu? Karena orang Romawi menyalibkan seseorang dengan teknik khusus. Paku ditusuk sedemikian rupa, ada yang bilang di sini, ada yang bilang di sini ya. Tapi paku itu ditusuk dengan cara tertentu sehingga pembuluh darah dan tulang tetap utuh, teman-teman. Tapi sarafnya tertusuk. Itu yang bikin sakit banget ya. Di awal proses, korban yang kuat dapat menahan beban tubuhnya dengan menekan paku di tangan dan kakinya. Jadi saat dia mau bernafas, dia akan tarik ke atas badannya, dan kita bisa bayangkan ya, tangan itu yang tertusuk itu digunakan untuk mengangkat beban berat tubuh dibantu sama kaki yang juga tertusuk. Itu luar biasa sakit teman-teman ya. Nah, saat ia semakin lelah, ia terkulai tergantung di tangannya. Jadi teman-teman, berat tubuhnya ditanggung oleh paku yang terselip di antara tulang tangannya dan juga di tulang kakinya. Dalam posisi seperti itu, sangat sulit untuk bernafas. Nah, gabungan dari kelelahan, infeksi karena luka, dehidrasi, dan kehilangan darah, serta rasa sakit yang tak tertahankan, itu semua yang membunuh orang yang disalib. Biasanya, teman-teman, diperlukan waktu 2-3 hari agar orang mati di kayu salib. Memang, salib didesain bukan untuk kematian yang cepat, teman-teman, tapi lebih ke unsur menyiksa dan menghinanya. Didesain untuk kematian yang pelan-pelan. Tapi jika diperlukan, maka para algojo penyalipan akan mematahkan kaki si korban. Jadi kalau kakinya patah, dia tidak bisa mengangkat tubuhnya untuk bernafas. Itu yang mempercepat kematian. Apakah penyambukan Romawi bisa mempercepat bahkan mengakibatkan kematian? Kalau durasi penyalipan diharapkan 2-3 hari, maka penyambukan dilakukan sekedarnya saja, secukupnya. Jadi tidak habis-habisan. Tetapi kalau memang unsur kebencian yang ditekankan teman-teman, dan unsur penyiksaan di depan mata, maka itu bisa habis-habisan. Dan tidak jarang teman-teman, si korban yang dicambuk habis-habisan belum sempat disalib sudah mati duluan. Apakah ia dicambuk habis-habisan? Menurut saya iya teman-teman. Berarti Pilatus tahu dong, kalau orang yang dicambuk habis-habisan seperti Yesus pasti tidak akan mampu bertahan lama saat disalib. Selain karena tubuh Yesus sudah lemah akibat proses pengadilan dan siksaan sepanjang malam sejak dari Getsemani sampai menghadap Pilatus. Ditambah pula dengan penyambukan habis-habisan. Wajar dong kalau Yesus cepat mati saat disalib. Teman-teman, Yesus mati bukan karena kehabisan darah, bukan karena infeksi, bukan karena tidak bisa lagi bernafas, bukan. Jika Yesus mati karena semua itu, maka berarti Yesus tidak memegang kendali atas nyawanya sendiri. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes 10 ayat 17-18. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kematian Yesus bukan karena penyebab yang ada di dunia ini, teman-teman. Tidak. Kematian Yesus adalah karena Yesus sendiri yang dengan sukarela memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Dan saat Yesus bangkit pada hari ketiga, Yesus sendiri yang mengambil nyawanya. Itulah kebangkitan Yesus. Tapi mengapa Yesus menyerahkan nyawanya pukul 3 sore? Artinya disalibkan hanya 6 jam. Pertama teman-teman, karena misi penebusan sudah selesai. Misi Yesus datang ke dunia adalah untuk menanggung murka Allah atas dosa-dosa manusia. Menanggung kutuk hukum Taurat di kayu salib. Dan misi itu sudah selesai saat Yesus berkata, "Tetelestai," sudah selesai. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Kalau misinya sudah selesai, untuk apa lagi Yesus memperpanjang penderitaannya di kayu salib? Ia serahkan nyawanya dan mati. Kedua, Yesus harus mati sebagai anak domba Paskah, teman-teman. Saat Yesus disalibkan, yaitu pada hari Jumat itu bertepatan dengan hari raya Paskahnya orang Yahudi. Dan hari raya Paskah itu akan berakhir jam 6 sore. Perlu teman-teman pahami ya, hari baru bagi orang Yahudi dimulai pada jam 6 sore. Jadi, hari raya Paskah itu dimulai hari Kamis sore dan berakhir hari Jumat sore. Yesus mati di hari Jumat, dia mati sebagai korban anak domba Paskah, teman-teman. Jadi Yesus menggenapi Paskah pertama di Mesir saat orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, mereka disuruh menyembelih seekor anak domba jantan, domba Paskah. Dan Yesus menggenapi itu. Dia mati sebagai domba Paskah. Jadi, hari raya Paskah dimulai jam 6 sore hari Kamis dan akan berakhir pada hari Jumat jam 6 sore juga. Yesus mati pukul 3. Mengapa, teman-teman? Nah, kalau Yesus mati pukul 3 sore, masih ada waktu bagi Yusuf dari Arimatea untuk meminta mayat Yesus kepada Pilatus, lalu menurunkan Yesus dari salib, memberikan rempah-rempah pada mayat Yesus, seperti lazimnya kebiasaan saat itu, lalu membawa Yesus ke kubur dan menguburkan Yesus di gua batu itu. Semua proses itu membutuhkan waktu, teman-teman, dan harus sudah selesai pada hari Jumat pukul 6 sore. Karena setelah melebihi jam 6 sore, itu sudah masuk hari Sabatnya orang Yahudi, hari Sabtu. Jadi semua proses harus sudah selesai sebelum pukul 6 hari Jumat sore. Sekarang kita simpulkan semua penjelasan tadi ya. Secara manusiawi, semua penyiksaan, terutama pencambukan dan penyalipan, membuat kerusakan yang sangat hebat pada tubuh Yesus. Tapi kematian Yesus bukan karena itu semua. Kematian Yesus tetap berada di dalam kendalinya Yesus sendiri. Yesus benar-benar berdaulat untuk menentukan kapan dia mati dan menyerahkan nyawanya. Dan pada saatnya, pada hari ketiga, Yesus juga berkuasa untuk mengambil nyawanya, untuk bangkit dengan kuasanya sendiri dari kematian. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Sampai bertemu lagi teman-teman. Shalom saudara-saudaraku. Jika saudara merasa channel 5 roti 2 ikan menjadi berkat dan ingin channel ini semakin maju, menjangkau lebih banyak jiwa, sehingga firman Tuhan diberitakan semakin luas, diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, dan akhirnya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan, saya mengundang saudara-saudara untuk mendukung channel 5 roti 2 ikan dalam bentuk subscribe, like, dan share. Terima kasih dari channel 5 roti 2 ikan. To God be the glory.